seat atau kursi pengemudi ini bisa diangkat, yaitu dia menggunakan pneumatik atau angin ya. Jadi ini untuk sumber utamanya di sini. Kalau ditekan, anginnya habis. Kalau ini anginnya habis sudah bisa di-setel. Baru bisa dibaca. Di sini untuk mengatur ketinggian kursi sesuai ukuran pengemudinya. Nah, kalau ini dinaikkan, satu naik. Ini kalau turunkan juga gitu, satu. Nah ini untuk ngatur seat ini suspensinya lembut atau keras. Kalau semakin ke atas semakin lembut, semakin ke bawah semakin keras. Nah ini untuk ada sini bagian depan mas. Ini untuk maju mundur seat keseluruhan. Kalau ini untuk maju bagian atasnya saja. Ngisi angin untuk punggung. Nah, kalau yang kurus-kurus kayak saya perlu ini supaya punggungnya itu ada penahan. Dimana kalau ada penahan nanti tulang apa saraf kecepit. Nah itu salah satu untuk menghindari saraf kecepit. Ya, lalu pilih gembungnya. Ini fungsinya ini pak, dia hanya untuk mengaktifkan ini aja pak. Ya, untuk gembung. Jadi nanti ada ngisi dan ngurangi hubungannya dengan disesuaikan ya. Power terlebih dahulu sampai anginnya keluar. Nah, baru ekornya itu urutannya ya. Bapak ya. Misalnya di luar debu kan pak filternya depan tadi, oh pakai udara dalam biar nggak kena debu ini. Ini udara sirkulasi yang di dalam sini. Nah. Oh untuk di atas kok terlalu kuat, mau plus kaki ini boleh kan gitu. Jadi kombinasi mau kaki doang juga bisa ya, mau kombinasi bisa ya. Nah, kompresor mati baru blower. PTO digunakan untuk apa di sini sih? Ini lampunya nyala, di sini juga nyala. Oh ini kalau diputar satu ini dah, ini yang disilang di sini lampu indikatornya nyala. Ini namanya devlog interaxle. Devlog interaxle fungsinya menyamakan putaran axle atau gardan. Terus ini devlog 2 namanya devlog interwheel. Oh disilang semua toh. Lampu indikatornya jadi berkedip. Tadi kan nyala doang, diam, ini berkedip. Ini menyamakan. Jadi tadi yang pertama itu menyamakan gardan 1 2 sama. Nah devlog 2 interwheel itu menyamakan roda kanan kiri. Gardannya sudah sama, rodanya sekarang disamakan, jadi 4 roda belakang itu putarannya sama terus. Kalau ini ditekan, jadi namanya TC ini, jadi TC traction control. Nah, itu kalau itu kan, nah ini simbolnya nyala traction control. Kalau ini ditekan, oh mati toh. Nah ini sama kan simbolnya. Jadi mode off-road diaktifkan, artinya apa? Kalau devlog ini kan gigi-gigi tadi disambung. Kalau traction control itu elektriknya, rem menggunakan rem. Jadi yang slip berlebih nanti akan dikurangi. Nanti akan muncul tanda kalau di sini gambar truk yang gambar kuning kayak truk slip itu nanti akan muncul tandanya traction control aktif. Pasang kecil, pasang listrik, yang ini ditekan. Yang ini 2. Nah ini pemutus arus seperti yang di samping kiri tadi, putus master baterai ya. Di sini ada untuk ngadjust terang redup ini monitor, tapi syaratnya harus minimal lampu
lampunya harus hidup. Kalau lampu nggak hidup dia diadjust nggak mau. Tapi minimal lampu parkir ini harus hidup. Nah, baru mau kan? Nah, ini ada 00 ini untuk setting reset tripnya. Misalnya mau dari sini kemana, mengukur jarak. Oh, saya kerja satu shift mau dapat berapa kilometer, nanti menghabiskan solar berapa liter, kecepatan rata-rata berapa, ini pakai ini trip ini di nol kan bisa ditahan, nanti ini jadi nol yang bawah, yang trip ini loh ya. Brake ini trailer, brake ini nanti ya. Jadi penggunaannya juga gitu, sesuai kebutuhan, namanya proporsional. Kalau perlu sedikit ya sedikit, perlu banyak. Nah, ini parking brake, kalau ini release, ini parking brake-nya on ya. Nah, ini release. Nah, di antara parking brake off dan ini nah jadi emergency. Contoh kita coba majukan dulu ya. Misalnya lagi kecepatan tinggi, ya penting minggir, namanya emergency kan, untuk minggir, remnya juga perlahan ya, juga lembut. Kalau dicabut untuk ngisi trailer, angin trailer. Oh, Ini ngisi trailer. Nah, kalau ini untuk supply parking brake. Extension ini harus ditahan gini baru down sampai lampunya nyala. Itu fill kabin elektrik yang di luar tadi baru bisa difungsikan. Kalau switch ini belum hidup, karena belum fungsi. Ini matikannya. Nah, ini untuk lampu kalau terhubung di lampunya ya. Ini lampu untuk belakang kabin, ini untuk lampu roda itu tadi, lampu axle-nya. Berikutnya, jadi ini posisi netral. Kalau mau bergerak maju tinggal drive, kaki drive. Kalau ini netral, kalau reverse harus didorong ke kiri baru muncul R. Harus ke sini. Kalau langsung lurus nggak mau, patah ini. Ini kalau patah ganti ini nggak tahu harganya berapa itu Pak. Ya, harus gini baru. Tapi kalau D langsung gini aja nggak apa-apa. Pas ya, netral biasa lagi. Nanti maju itu kan satu biji A toh. Ini ada AM. Nah, tekan jadi M. Jadi A ini. Mau manual, auto pilihannya di sini A dan M pilihannya ini. Kalau ini ditekan ke atas berarti nambah gigi transmisi. Dorong ke bawah, turun gigi transmisi. Nah, tangan kita kan setir gini, nanti sambil jalan sambil mindah, sambil jalan, nggak apa-apa. Nah, kalau manual ini naik, nambah gigi lah, tetap dia mau pindah Pak. Walaupun A kan, pindah enggak? Tapi kalau A, dia keinginan truk ini sendiri. Truk ini merasa ringan, dia akan nambah gigi kecepatan. Merasa berat, dia akan turun kecepatan. Berdasarkan kemampuan fisik. Dasarnya apa? Kondisi jalan dan beban atau muatan itu tadi ya. Jalan sama, muatan beda, tetap berbeda. Ju A, Bapak tekan aja M berapa ya. Nanti pindah. Gas kan nggak perlu diangkat toh? Nggak apa-apa. Oh, ini mau ini turun, ya, turun aja tinggal turun 2 ya gini, langsung 72, naik 2 ya sama, pindah 2 tergantung Bapak ya. Oh, ini mau A lagi sambil jalan aja, penting monitornya ini Bapak terangkat tangan di sini aja. Itu satu gitu, dan ini sampai 5 bisa. Ini nambah gigi 5 toh. Nah, coba tangan saya gini. 6 toh? Apa perlu manual? Enggak toh? Nah, ini kalau manual M. Nah, kita kalau tidak
merubah gigi, misalnya pelan kan harus turun gigi toh, sedangkan depan rambu stop. Nah ini kan nanti kalau di rem dia akan langsung pindah gigi, dia nggak mau pindah langsung ke 1. Nah, langsung pindah ke 1, padahal manual, tapi bisanya ke 1 aja ya. Kalau ditarik ke belakang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah rem retarder atau rem yang ada di transmisi. Ada 5 tingkatan. Nah, di sini ada exhaust brake, ini ada retarder auto. Kalau posisi seperti ini auto di exhaust brake, retarder dan service brake jadi satu di pedal rem. Nah ini untuk rem, exhaust, ini retarder yang sifatnya auto nanti ikut dengan pedal rem. Tapi kan dia harus ada batasan kecepatan, ada RPM loh. Contoh kita praktek ini, nanti di pedal rem dia akan aja pedal rem. Nah, aktif kan? Ya. Ini hidup. Ini belum service brake. Di pedal rem ini, di pedal rem ini kan ada gini, ya, ceklik-ceklik lah. Nah, ya kan? Inilah untuk aktif exhaust dan retarder secara auto. Jadi kalau 3 rem yang itu exhaust brake, rem di engine, retarder, rem transmisi, service brake, rem di roda, tiga-tiganya ini bisa aktif dengan satu pedal, yaitu pedal rem ini, ya. Rem retarder, jadi lepas gas dulu baru rem. Rem mulai dari 1 aja rasanya nanti terasa. Kalau sekedar kosongan aja jarang menggunakan rem kaki, itu jarang. Namanya rem kaki jarang ya, mau nggak mau, umurnya landing brake awet kan. Jadi dalam kondisi darurat ya, ini bahasanya ya untuk memanualkan transmisi otomatisnya gitu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pegang kunci kontak dan tuas optik terus ini ditahan ke bawah. Terus ini di kunci kontaknya di on sampai bunyi dit. Lepas sekali langsung di instrumennya muncul L. Ini muncul NL. N-nya inilah mode lim home. Terus sudah mode lim, nanti di off, begitu di on lagi udah mode normal lagi. Lim home-nya udah hilang, udah modenya normal lagi.